Maliki Yaumiddin, yang artinya yang merajai kelak di hari kiamat setelah dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Yaumul Hisab atau Yaumuddin. Malik itu adalah sifatnya Allah yang maha memiliki, merajai. Meskipun ada raja di dunia, tapi tidak seabadi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekuasaan, raja dari segala raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La zahiran fihi li ahadin illallah. Tidak ada yang tampak satupun kecuali kekuasaan Allah. Dalam ayat lain juga disebutkan, limanil mulkul yaum, pemilik kerajaan hari ini siapa? Lillah, itu hanya milik Allah. Pama'nahu malikul amri kullihi, bahwa Allah itu pemilik, merajai segala perkara urusan yang ada kelak di hari kiamat. Nah, di sanalah penentuannya. Siapa yang ikhlas, siapa yang baik, siapa yang buruk, di hari itulah penentuannya. Tidak ada lagi di sana itu baca Al-Quran, tidak ada lagi baca kajian, tidak ada lagi ilmu. Yang ada di sana itu hanya rahmat dan ridho Allah. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, para alim ulama, para kiai, orang-orang mursyid, itu yang dipinta itu hanya satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang baik yang diterima Allah itu hanya karena rahmat Allah, bukan karena amal tersebut. Surat An-Naba menjelaskan, artinya mentafsiri. Jadi Al-Quran itu harus ditafsiri dengan Al-Quran juga. Kalau masih saja kita tidak memahami artinya, maka ditafsirkan dengan hadis. Kalau ditafsiri dengan hadis, Al-Quran itu masih saja tidak bisa kita pahami, maka harus ditafsirkan dengan fikih. Makanya pesantren, sekolah-sekolah itu diambil dari dasar dulu, diambil dari fikih, kemudian ke hadis, kemudian ke Al-Quran. Yang namanya pelajaran pesantren memang semuanya seperti itu. Jadi digembleng dulu, karena fikih sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi ada rentetannya. Bagaimana penjelasan Maliki Yaumiddin itu dalam ayat lain? Yauma yakumur ruh, yang mana di hari itu para ruh itu dibangunkan. Wal malaikatu soffa, para malaikat, para ruh semuanya berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak bisa berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang telah diizinkan untuk berbicara oleh Allah. Wa qala shawaba, dan perkataannya, ucapannya para ruh kelak di hari kiamat itu selalu benar. Kalau di waktu hidup di dunia dia melakukan kebaikan, ya ucapannya ya baik itu. Jadi apa yang terlintas di dalam hati ketika dia beramal di alam dunia, itulah yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang paling beriman, paling takwa, paling jujur itu adalah orang kelak di hari kiamat ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menurut, jujur semua. Karena pada saat itu segala perkara, segala sesuatu itu dalam kuasa Allah. Bukan berarti di dunia Allah tidak berkuasa, berkuasa. Cuman kita kadang-kadang tidak merasakannya. Kenapa demikian? Karena kita tidak ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka apapun yang terjadi itu akan dihubungkan dengan Allah.